Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training membangun kewirausahaan atau memulai usaha, saat ini saya akan sharing yaitu tentang bagaimana melihat atau menemukan peluang usaha yang bisa Anda lakukan. Nah, oleh karena itu, sahabat profesional sekalian, sahabat entrepreneur, saksikan video ini sampai selesai dan ingat subscribe, lalu klik loncengnya, beri tanda like, beri komen positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya dan membuat saya juga semangat untuk membuat video-video baru di dalam mengembangkan entrepreneurship dalam diri pribadi calon pengusaha. Serial video training ini dalam kaitan menemukan peluang usaha ini didasarkan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta training saya secara online atau offline. Bagaimana menentukan, melihat peluang usaha yang bisa saya akan pilih dalam menjalankan usaha tersebut. Lalu caranya bagaimana, apa yang mesti saya lakukan. Nah, ini pertanyaan ini akan saya jawab melalui video training ini, semoga bermanfaat. Peluang usaha, siapapun sudah biasa mendengar kata peluang, kesempatan. Nah, peluang usaha tentu di dalam konteks orang yang ingin memulai usaha. Peluang ini bisa datang dari mana saja, kapan saja. Ya, jadi ingat teman-teman, dari mana saja, kapan saja bisa datang. Dan hanya datang kepada orang-orang yang siap. Nah, yang terlatih dengan sengaja. Apanya terlatih? Yaitu panca inderanya. Terlatih pikirannya positif dan sehingga dapat melihat peluang. Jadi dilatih, terlatih dengan sengaja. Apa yang dilatih? Panca inderanya, dilatih matanya, dilatih telinganya, dilatih mulutnya, kulitnya, penciumannya. Misalnya contoh teman-teman, bagi Anda yang ingin terjun atau mau ingin melihat peluang bisnis kuliner, mau tidak mau yang Anda latih adalah apa? Mata Anda, mulut Anda, lidah Anda, penciuman Anda, lalu kulit Anda, teksturnya seperti apa. Dari situ nanti Anda bisa mengembangkan apakah warnanya mesti dirubah karena melihat, atau kemudian bentuknya, atau rasanya dibuat lebih asin, lebih manis dan sebagainya. Jadi peluang-peluang itu muncul kepada orang-orang yang siap. Peluang usaha itu datangnya kapan saja, di mana saja. Saat Anda sedang mulai tertidur, atau sedang berjalan-jalan, atau Anda sedang belanja, atau sedang makan, peluang itu bisa muncul. Makanya bagi pebisnis, bagi seorang yang mulai bisnis, kemana-mana dia harus punya alat untuk mencatat, merekamnya, ya, bentuk tulisan atau bentuk suara atau bentuk gambar. Jadi peluang itu bisa datang kapan saja dan hanya datang kepada orang yang siap, pikirannya siap, panca inderanya terlatih sehingga Anda bisa mampu melihat peluang-peluang itu dengan baik dan dengan tepat. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana caranya menentukan ketemu peluang cocok nggak dengan saya. Nah, itu ya, peluang usaha yang cocok dengan saya, dengan diri saya. Dan penting banget supaya kalau bisa chemistry-nya nyambung. Anda punya chemistry yang sama dengan produk atau jasa yang Anda jual. Misalnya sahabat sekalian, ya, faktornya bisa banyak, yaitu pertama, kenali diri Anda lebih dahulu. Sehingga Anda akan memiliki ketertarikan di mana, kan begitu. Kalau bisa kan memilih dengan apa yang Anda suka, begitu ya. Anda tertarik di sana. Nah, ini jadi kenali diri Anda dengan baik supaya Anda bisa ketemu jodohnya, ketemu peluang usahanya. Nah, itu bisa sama begitu sehingga Anda punya power di situ dalam menjalankan usahanya. Misalnya mulai dari potensi Anda. Potensi Anda apa saja misalnya gitu ya. Anda punya potensi keahlian bernyanyi gitu ya. Ya, Anda bisa bangun namanya bisnis usaha
Apa sih itu? Misalnya bikin karaoke seperti ya, karena Anda punya keahlian di situ dan bernyanyi, Anda bisa bikin lagu-lagu dan sebagainya. Atau Anda punya karakter yang kuat, ya, mempunyai karakter kuat, Anda percaya diri, Anda bisa jadi Anda bisa menjadi pengusaha untuk jasa security, jasa satpam, karena badannya besar, punya karakter kemampuan di situ gitu ya, karakter baik. Kemudian punya minat di situ, Anda punya minat, punya hobi di sana. Ya hobi makan berarti ya usahanya jangan lain-lain, ya udah usaha kuliner misalnya gitu ya. Hobi makan, Anda bisa melihat karena suka begitu ya, Anda bisa milih situ ya. Nah juga karena bakat Anda punya bakat, Anda punya keahlian khusus kepada suatu bidang, lalu Anda jadikan usaha. Misalnya Anda punya usaha tempat kursus musik karena Anda suka, punya bakat bermain musik, bermain gitar, bermain piano, bermain drum, apa saja karena bakat Anda, atau punya kursus melukis karena suka melukis dan sebagainya. Jadi dasarnya dari bakat. Peluang usaha itu memang harus dipikirkan bagi seorang calon pengusaha. Nah, bagaimana caranya menemukan peluang usaha? Nah, tentu peluang usaha ini dia datang dari manapun dan kapanpun bisa datang kepada diri Anda. Oleh karena itu harus siap. Contoh, dalam situasi krisis aja ada masalah di Indonesia, wabah seperti ini, ada orang yang bisa melihat peluang usaha. Contohnya peluang usaha apa? Yaitu menjual masker, menjual face shield, segala macam dengan cepat. Lalu bidang yang lain-lain lagi, jasa keamanan dan sebagainya. Nah ini peluang usaha yang bisa Anda lihat dalam krisis pun juga bisa terjadi. Jadi peluang usaha ini boleh dilihat hanya kepada orang-orang yang siap dan terlatih dan berpikiran positif yang dapat melihat peluang itu. Nah, oleh karena itu, apa yang mesti dilakukan bagi seorang pebisnis? Nah, peluang usaha itu sekali lagi lahir atau datang kapan saja. Dan tentunya melalui panca indera Anda yang terekam dengan baik. Nah, panca indera berarti memang Anda harus dilatih matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, kulitnya, dan punya kepekaan di sini untuk menangkap suatu peluang usaha. Lalu melalui panca indera ini terekam masuk ke bawah sadarnya, direkam, diolah. Ketika nanti ada trigger, ada pertanyaan, misalnya apakah bisa warnanya dirubah, nah itu keluar perbedaan Anda. Jadi peluang itu bisa muncul kapan saja. Lalu tempatnya di mana saja sih peluang usaha bisa muncul? Ide-ide di sini dalam diri Anda. Nah, bisa di tempat tidur Anda sedang lagi menghayal, membayangkan, muncul ide. Atau Anda sedang di kamar mandi, atau sedang jalan-jalan, dimanapun. Oleh karena itu, bagi pengusaha, kemanapun dia harus punya alat untuk merekam. Apakah merekam secara verbal, atau merekam secara gambar, atau dua-dua aja, audio, video, bisa lakukan seperti itu. Bisa melihat, cepat langsung rekam. Kenapa? Begitu Anda tidak rekam, maka peluang itu bisa hilang cepat, perginya kemana saja. Nah itu sekali lagi ya, peluang usaha itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dan itu masuknya melalui panca indera Anda, masuk ke dalam pikiran bawah saudara Anda, mengeluarkan ide-ide. Nah ini ide kreatif. Atau juga peluang usaha itu dengan cara Anda mempertanyakan. Ya tentu aspeknya sederhana, yaitu aspek dari mata, penglihatan, gambar, warna, bentuk gitu ya. Anda tanya saja, apakah bentuk bisa dirubah? Nah itu muncul peluang usaha baru. Apakah rasa bisa dari segi rasa dari mulut, apakah dibuat lebih pedas atau sedang, bahkan Anda bisa buat level pedasnya. Akhirnya punya peluang usaha, bisa menjual keripik dengan level pedas dari 1 sampai 10. Atau Anda bisa membuat misalnya rendang, level bisa diatur, bakso dan sebagainya. Nah itu jadi taste-nya dari mulut, dari rasa, atau dari penciuman Anda, wanginya seperti apa. Nah jadi itu buat pertanyaan, lalu distimulus ke dalam bawah sadar kita, nanti muncul ide muncul ya, ide kita kreativitasnya. Dan itu peluang bisa muncul di sana, bisa dari masalah, dari situasi yang ada, atau tempatnya bisa di mana saja. Yang penting Anda tahu dia muncul dari bawah sadar Anda untuk melihat peluang tersebut. Nah itulah di mana letaknya. Peluang satu harus disengaja diri Anda dimunculkan dengan bertanya. Nah, kalau begitu apa yang cocok usaha dengan diri Anda? Nah, ini penting sekali ya, sahabat sekalian, menentukan usaha yang cocok dengan diri Anda. Nah, usaha yang cocok dengan diri Anda ini tentu dasarnya adalah, pertama adalah diri Anda sendiri.
Berarti Anda harus mengenali diri Anda, yaitu apanya, potensi diri Anda apa saja yang Anda miliki, kepribadian Anda menyocokkan gitu ya, karakter Anda, minatnya, bakatnya, begitu ya, kemampuannya. Contoh misalnya Anda seorang pemberani, bisa kan membuat usaha jasa security. Anda punya badan tegap, Anda bisa punya jasa, ya terlatih badannya, punya kemampuan untuk mengangkat berat dan sebagainya, bisa membuat usaha gym. Atau Anda punya karakter suka dengan musik, punya minat musik, bisa membuat usaha sewa begitu ya, alat musik. Atau Anda punya khusus musik dan sebagainya, punya hobi. Nah ini dia, bisa berangkat usaha melalui hobi Anda, minat Anda. Nah itu bisa cocok dengan karakter Anda, cocok, dan Anda bisa menikmati. Misalnya Anda tipenya orang-orang, termasuk orang-orang pribadi yang tipe compliance, yang lebih introvert, tentu bidang usaha yang cocok dengan Anda ya usaha-usaha yang sifatnya introvert, lebih ketenangan, kesejukan. Misalnya Anda punya hotel yang tenang di puncak dan sebagainya, bisa usaha seperti itu, cocok dengan Anda. Jadi chemistry itu cocok dengan karakter Anda, cocok dengan hobi Anda, cocok dengan minat Anda, pribadi dan bakat Anda. Itu makanya chemistry bisnis. Lagi-lagi perhatikan, eksplorasi di Anda, apa yang Anda suka di sana. Nah, selain Anda suka tertarik sana, jangan lupa tetap saja hukum teori pasar ya. Nah, lihat marketnya, yaitu segmennya, kemudian lihat targetnya, Anda pelajari. Kira-kira antara pribadi Anda dengan peluang yang ada di area tersebut, target tersebut, bisa nggak ketemu begitu ya. Tapi soal cocok tidaknya tentu hasil dari Anda mengeksplor diri Anda sendiri. Apa kira-kira Anda tertarik, Anda suka di sana. Karena begitu Anda suka, jelas tertarik sana, Anda pasti punya passion di sana, karena kuat. Anda bisa bekerja, bisa berusaha berjam-jam, lama, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu lihat lagi hal kedua, peluang bisnis yang di sekitar Anda. Sudah melihat diri Anda, lihat peluang di sekitar Anda. Lihat artinya segmennya dan targetnya, kan begitu ya. Lihat peluang di situ. Kemudian juga kenali seluk-beluk bisnis yang Anda akan masuki. Apa saja sih tantangan, apa saja peluang di sana. Nah, itu yang perlu Anda kembangkan. Jadi usaha Anda silakan Anda periksa dengan diri Anda sendiri. Nah, selanjutnya nanti Anda bisa belajar dari hal-hal lain, bagaimana menentukan usaha dan melihat peluang usaha tersebut. Dan saya percaya dan yakin setelah Anda melihat video ini, Anda mulai terbuka, mulai menggali diri Anda sendiri, mengeksplor diri Anda. Kira-kira apa nih yang tertarik dengan karakter, sesuai karakter saya, pribadi saya, supaya Anda suka melakukan usaha ini. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, usaha itu tidak jauh dari Anda, pasti ada, hanya kepekaan. Peluang itu ada dalam diri Anda. Silakan Anda kembangkan diri Anda, latih diri Anda untuk menemukan peluang-peluang usaha. Dari masalah bisa, dan semua banyak bisa. Yang penting latih mulai melihat peluang usaha tersebut. Semoga video ini bermanfaat buat Anda, dan saksikan video-video yang lain supaya Anda bisa belajar untuk punya kompetensi sebagai seorang pengusaha. Semoga Anda sukses.